Shalom semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa dong. Kalau Betty sendiri kabarnya gimana? Puji Tuhan baik Valen. Valen sendiri gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan juga baik. Puji Tuhan. Nah, kita di sini mau ngapain sih Len? Oh iya, kita mau ngapain di sini ya? Oh iya, kita ngapain ya di sini? Oh iya, aku baru ingat. Kita di sini mau merayakan Paskah. Paskah itu apa sih Betty? Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita di sini mau ngerayain kebangkitan Tuhan Yesus ya? Iya, bener banget Valen. Nah, di sini kita nggak berdua doang loh. Di sini kita ada pemusik dan songlit yang keren banget. Kita kenalin dari songlitnya dulu aja ya. Di sebelah kiri saya ada Alfrian Jido Marbun dan Novita Wulansari Siregar. Dan selanjutnya kita perkenalin pemusik kita kali ya. Untuk gitaris kita ada Yeskiel Sitinjak. Dan keyboardis kita ada Gracilia Evelyn. Oh iya, kayaknya ada yang kurang belum sih Bet? Apa tuh Len? Kayaknya kita belum memperkenalkan diri kita belum sih? Oh iya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan nama aku Valina Febrianto Nahak. Perkenalkan nama aku Betty Fatmasi Sitanggang. Kami adalah MC Paskah tahun 2022. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita saksikan kata sambutan pertama, yaitu kata sambutan dari Ketua Paskah tahun 2022, yaitu Kak Eleora Grimonia. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat hari Paskah, Bapak dan Ibu, serta teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Eleora Grimonia, selaku Ketua Pelaksana Paskah Rokris SMA Negeri 6 Depok tahun 2022. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Siti Fauzia MPD selaku Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok, serta Ibu Yabia Lindo sebagai pembina Rokris kami yang telah mendukung acara Paskah kami kali ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih anugerahnya, kami masih bisa berbagi kepada saudara Siman kita di Panti Asuhan Pintu El, Kota Tangerang Selatan, walaupun berada di kondisi pandemi. Saya juga berterima kasih kepada orang tua murid yang selalu mendukung kami dalam terwujudnya acara Paskah ini. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah bekerja keras dan bersemangat untuk mengadakan dan menyukseskan acara Paskah ini dari awal hingga akhir. Saya juga ingin meminta maaf kepada para teman-teman panitia apabila selama berjalannya proker ada kata atau sikap dari saya yang kurang berkenan di hati. Saya mewakili seluruh panitia ingin mengucapkan Selamat Paskah tahun 2022. Damai Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih atas kata sambutan dari Kak Eleora. Selanjutnya kita akan menyaksikan kata sambutan perwakilan orang tua murid Ibu Nurliana Sihombing. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan rahmat-Nya, sehingga kita bisa merayakan ibadah Paskah kita ini walaupun secara online, tapi tidak mengurangi rasa kebahagiaan kita masing-masing. Yang saya banggakan, yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan para staf SMA Negeri 6 Depok, dan yang saya banggakan semua siswa-siswi SMA Negeri 6 Depok. Izinkan saya sebagai perwakilan dari orang tua untuk menyampaikan sepatah dua kata sambutan perayaan ibadah Paskah kita ini. Kami sebagai orang tua sangat bangga kepada anak-anak kami, di mana kalian sudah bisa mensukseskan ibadah Paskah ini. Semoga kalian lebih semangat lagi dan takut akan Tuhan. Kami sebagai orang tua hanya bisa kasih support kepada anak-anak kami, berbuatlah yang baik. Semoga kalian menjadi anak kebanggaan kami dan kebanggaan kita semua. Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kata sambutan dari Ibu Nurliana. Selanjutnya kita akan saksikan kata sambutan dari pembina Rokris SMA Negeri 6 Depok, Ibu Yabia Lindo. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 6 Depok,
Yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua, siswa-siswi Kristen SMA Negeri 6 Depok. Dan yang saya kasih seluruh anak-anakku, siswa-siswi Kristen SMA Negeri 6 Depok. Saat ini kita patut bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk ibadah Paskah di tahun ini. Sebenarnya harapan Ibu, ibadah Paskah tahun ini kita bisa mengadakan secara tatap muka. Tetapi karena pandemi yang saat ini belum berakhir, maka diadakan ibadah Paskah secara daring. Saya selaku pembina Rokris menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak sekolah yang selalu mendukung setiap kegiatan yang diadakan oleh siswa-siswi Kristen SMA Negeri 6 Depok. Saya juga berterima kasih kepada orang tua yang selalu mendukung segala kegiatan yang dilaksanakan oleh anak-anak siswa Kristen SMA Negeri 6 Depok. Ibu juga berterima kasih kepada seluruh panitia maupun pengurus yang telah mempersiapkan akan menyelenggarakan ibadah Paskah pada saat ini. Walaupun dalam mempersiapkan itu sangat singkat, tetapi karena kerjasama yang baik antara panitia dengan pengurus Rokris bahkan seluruh siswa Kristen SMA Negeri 6 Depok, sehingga bisa terlaksana ibadah Paskah pada saat ini. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Noparita yang selalu bersedia untuk membantu dalam membina anak-anak Rokris di SMA Negeri 6 Depok ini. Kiranya apa yang kami berikan kepada anak-anak bisa bermanfaat. Sekali lagi Ibu berterima kasih kepada panitia yang telah berusaha menyiapkan bahkan menyelenggarakan ibadah Paskah saat ini. Ibu yakin bahwa apa yang kalian kerjakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya kira itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Kiranya Paskah di tahun ini selalu membawa berkat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih atas kata sambutan dari Ibu Yabia. Selanjutnya kita akan menyaksikan kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok, Ibu Siti Faiza. Waktu dan tempat kami persilakan. Hai anak-anakku sekalian, izin ya Ibu buka masker. Iya. Selamat pagi anak-anakku sekalian, khususnya anak-anak Ibu, anak-anak Heksa SMA Negeri 6 Kota Depok. Anak-anakku, anak Heksa yaitu anak-anak yang di bidang sekbid kerohanian khususnya untuk agama Kristen. Salam pagi, salam kenal juga untuk kalian. Kenalkan, nama Ibu Siti Faiza. Sekarang ini Ibu menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Depok. Anak-anakku, ya, hari ini kita SMA Negeri 6 bersama kalian ingin merayakan satu kegiatan keagamaan, khususnya keagamaan dari bidang kerohanian, yaitu untuk yang muslim. Hari ini ada kegiatan yaitu pesantren Ramadan. Dan kalian juga tidak kalah kalian pada saat ini pun ada satu kegiatan yaitu kegiatan Paskah. Dari Ibu kepada kalian, ayo semua semangat Paskahnya. Ayo bangkit kalian ya. Ya, kita sama-sama ya, baik yang muslim maupun yang Kristen, ayo sama-sama pada bulan ini kita sama-sama merayakan kegiatan keagamaan kita. Baik anak-anakku sekalian, sekali lagi Ibu ucapkan selamat untuk kalian semua untuk merayakan kegiatan keagamaan kita. Akhir kata, salam anak-anakku, sehat semuanya. Terima kasih atas kata sambutan dari Ibu Siti Faiza.
Selanjutnya kita akan menyaksikan kata sambutan dari perwakilan Yayasan Pintu Elok, Ibu Wisye. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat siang. Kami atas nama keluarga besar Yayasan Pintu Elok mengucapkan banyak-banyak terima kasih kalau pada saat ini di mana dari SMA 6 Depok yang sudah berbagi berkat ya, berbagi luar biasa, udah ibadah bersama, main games, itu kami amin sangat luar biasa bagi kami dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungannya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Walaupun belum Paskah ya, Jumat Agung dulu baru Paskah ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih atas kata sambutan dari Ibu Wisye. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita angkat lagu pujian Terlalu Besar. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan untuk melakukan ibadah Paskah kami ya Tuhan. Biarlah ibadah Paskah kami bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja.
Tuhan berkati kami, MC, songwriter, dan pemain musik. Kiranya Tuhan berikan bakat dan talenta kami dengan memainkan dengan sepenuh hati kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita menaikkan lagu pujian, terpujilah namamu Tuhan. Yuk teman-teman yang di rumah boleh bangkit berdiri yuk. Terpujilah namamu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus.
rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Karol Yosua. Kepada Kak Karol Yosua, waktu dan tempat kami persilakan. Salam untuk teman-teman Rockris dari SMA 6 Depok. Puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu dalam ibadah Paskah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan untuk kami sama-sama beribadah. Ibadah Paskah ya Tuhan Yesus, yaitu ibadah tentang kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan yang luar biasa, yang sejarah mencatat bahwa hanya Tuhan yang bangkit untuk menyelamatkan umat manusia, termasuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih, bukan suatu kebetulan kami ada dalam ibadah hari ini, ibadah Paskah hari ini, karena Tuhan mau berbicara lewat Roh Kudus untuk setiap kami. Kami tahu firman Tuhan adalah pedang yang tajam yang bisa menembus setiap hati kami, setiap pertahanan kami, keegoisan kami, idealis kami, atau apapun yang tidak tersambung dengan Tuhan, itu bisa diruntuhkan dengan firman Tuhan. Karena itu Tuhan berikan setiap kami fokus, setiap kami hati seperti murid, bukan hanya mendengar tapi kami melakukan firman Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus, berikan kami fokus yang baik untuk kami mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, perkenalkan teman-teman, terima kasih untuk undangannya. Hari ini aku ada di tempat ini dari GBI Sawangan, gereja lokal aku teman-teman. Selamat Paskah untuk kita semua, untuk teman-teman SMA 6 Depok. Perkenalkan, nama aku Karoli Yosua Evandro, ketua dari DRP 232 GBI Sawangan. Terima kasih undangannya. So hari ini aku diberikan tema dari panitia, yaitu Leave the Darkness with God. Leave the Darkness with God. Aku alumni dari tetangga SMA 6 Depok, dari SMA 5 Depok, angkatan tahun 2013 kalau nggak salah. Jadi bukan orang jauh. Jadi aku harap kita sama-sama bisa belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Nah, khotbah hari ini aku mulai dengan sebuah ilustrasi atau sebuah kesaksian. Jadi ada 6 orang yang datang ke seorang pendeta.
seorang pendeta dan 6-6-nya punya masalah yang sama, yaitu susah dan nggak bisa berhenti dari rokok. Ya, rokok teman-teman. Bukan hal yang aneh lagi ya di antara kita tentang rokok. Nah, 6-6-nya datang dengan sama, yaitu mereka berjanji. Pastor, pendeta, Pak pendeta, aku berjanji untuk gak mau ngerokok lagi. Orang kedua juga bilang begitu. Sampai orang ke-6 juga berjanji bahwa aku berjanji hari ini aku terakhir ngerokok dan aku gak mau merokok lagi. Namun apa yang terjadi teman-teman? Gak lama habis itu mereka datang lagi ke pendeta ini dan mereka sedih, menangis. Mereka bilang bahwa mereka akhirnya jatuh lagi di dalam dosa yang sama, di dalam rokok yang sama gitu. Nah, tanpa kita sadari, ternyata teman-teman, di balik kata berjanji itu ada kekuatan dari diri sendiri. Aku ulangin. Di balik kata berjanji ada kekuatan dari diri sendiri. Apapun itu. Kita berjanji apa? Aku berjanji gak nyontek lagi. Aku berjanji apa yang teman-teman sering janjiin. Di balik itu semua teman-teman, ternyata ada kekuatan dari kita sendiri. Tapi apa kata Alkitab? Yuk kita baca di 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Kita baca sama-sama. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, tapi ada versi yang lainnya yang lebih bagus lagi, yang lebih jelas lagi di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Nah, BIMK mengatakan gini, tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup bagimu, sebab kuasaku, kuasa Tuhan, justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya, sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Namun seiring waktu berjalan, pendeta ini bilang teman-teman kepada 6 orang ini, jangan pakai kekuatan kamu sendiri untuk bisa lepas dari kecanduan rokok. Tapi pandang Kristus, pandang salib Kristus. Nah, kenapa pandang salib Kristus? Karena di dalam salib itu teman-teman, itu ada seseorang yang mau mati buat kamu, buat saya, buat kita semua 2000 tahun lalu. Itulah mengapa Paskah kita rayakan hari ini. Karena ada seseorang yang rela mati buat kita semua. Bahkan bukan buat hanya orang Kristen, tapi termasuk buat teman-temanmu yang saat ini belum kenal Tuhan. Tuhan juga mati buat mereka. Karena itu setiap kelemahan kita, setiap ketidaksanggupan kita, itu harusnya kita taruh di dalam salib Tuhan. Kita harusnya bilang gimana? Tuhan, aku berserah. Aku gak bisa nih. Kalau pakai kekuatan aku gak bisa lepas dari kecanduan aku ini. Nah, gak lama teman-teman, beberapa bulan kemudian 6 orang ini datang kepada pendeta ini. Dan mereka bersuka cita, puji Tuhan, karena apa? Karena sampai hari ini mereka bisa lepas dari rokok. Mereka bilang gini, saat aku berserah, Pak Pendeta, saat aku berserah, ada kekuatan yang mengalir yang memampukan aku untuk gak merokok lagi. Bahkan beberapa dari mereka bilang, saat aku nyium baunya aja, sekarang aku udah pengen muntah Pak Pendeta, kayak gitu. Nah, itu kenapa? Itu karena ada kekuatan dari Tuhan yang mengalir di dalam diri kita. Tapi coba kalau kita pakai kekuatan sendiri teman-teman, rasanya kita gak akan mampu ya. Rasanya kita gak akan mampu. Nah, Paskah ibadah hari ini aku mau mengingatkan apa sih yang kita harus tinggalkan. Darkness ini atau kegelapan menurut aku arti yang sangat luas.
Tapi hari ini aku mau ngejelasin bahwa darkness itu adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Teman-teman tahu gak sih? Kalau ada seseorang yang mau meninggalkan suatu tempat untuk tempat lain, artinya tempat yang dia tuju tersebut itu lebih penting dari tempat sebelumnya. Benar gak sih? Teman-teman waktu main bola ataupun main ke rumah tetangga, tapi waktunya jam 3 ada les, ada kursus, ada apa lagi, ada pelatihan apa, musik dan lain-lain. Teman-teman tinggalin itu. Untuk apa? Untuk pergi ke tempat tujuan kalian selanjutnya. Karena apa? Karena tempat tersebut lebih penting. Benar ya? Daripada tempat sebelumnya yang kalian mungkin cuma main-main aja, ngobrol-ngobrol aja gitu loh. Waktunya jam 3 les matematika. 2:30 kita akan siap-siap. Dan kita akan pergi. Jam 3 les matematika. Kenapa teman-teman? Karena seseorang akan meninggalkan tempat lamanya untuk ke tempat baru. Dan dia melangkah karena tempat baru itu akan lebih penting buat dia. Sama teman-teman. Yesus tinggalkan surga. Yesus tinggalkan surga untuk dia pergi turun ke bumi. Karena apa? Karena ada yang lebih penting daripada surga, yaitu kita semua. Sekali lagi, Yesus tinggalkan surga dan pergi ke bumi karena ada tempat, karena ada seseorang dan ada kita semua yang lebih penting daripada surga. Buat dia surga gak akan berguna tanpa adanya kita. Sekali lagi, buat dia surga gak akan berguna tanpa adanya kita. Buat Tuhan surga gak akan berguna tanpa adanya kedua orang tua kita. Buat dia surga gak akan berguna kalau gak ada teman-teman sahabat kita yang saat ini belum kenal Tuhan. Karena itu Tuhan mau tuh tinggalin surganya, udah PW banget, udah nyaman banget. Dan dia mau turun ke bumi buat nyelamatin manusia. Kata menyelamatkan itu panjang ya teman-teman ternyata. Hari ini kita merayakan Paskah karena apa? Karena ada kematian Kristus. Kematian Kristus. Ada beberapa fakta yang mengerikan tentang penyalipan Yesus teman-teman. Yang pertama, ukuran paku. Ada yang tahu ukuran paku? Kira-kira waktu Yesus disalib? Aku bacain ya. Yang umumnya digunakan oleh masyarakat di masa Yesus hidup dari hasil penggalian arkeologis, panjangnya kisaran 13 sampai 20 cm dengan kepalanya berdiameter sekitar 1 cm. Paku sepanjang 20 cm dan kepalanya berdiameter 1 cm. Dia lakuin itu untuk kita semua teman-teman. Karena itu kita bisa merayakan Paskah hari ini dengan tidak berdarah-darah ya. Ada satu pertanyaan yang aku pengen tanyain dan jadi renungan buat kita semua pastinya, bukan buat aku aja. Siapa sih teman-teman yang membunuh Yesus? Siapa yang membunuh Yesus? Siapa? Para prajurit? Benar. Tapi selain itu siapa teman-teman? Kitalah pembunuh Yesus. Yesus mati buat dosa-dosa kita. Berat memang dibilang, Kak, tragis banget kok. Tega banget ya aku dibilang pembunuh Yesus gitu. Tapi kenyataannya seperti itu teman-teman. Dosa-dosa kita lah yang membuat Yesus harus disalib. Alkitab mengatakan bahwa tanpa penumpahan darah di kayu salib, maka kita adalah mati. Harusnya kita yang dihukum mati. Tapi Tuhan rela tinggalin surganya karena ada yang lebih penting di bumi, yaitu kamu dan saya.
Dalam banget ya teman-teman ya. Karena itu dosa, tadi aku bilang kegelapan adalah dosa. Karena itu dosa kita harus tinggalkan sesuai tema kita, Leave the Darkness with God. Dosa harus kita tinggalkan dan dosa harus berasa pahit di dalam diri kita. Karena saat dosa menjadi pahit di dalam diri kita, maka Kristus adalah manis buat kita. Kita gak bisa ngerasain manisnya Kristus kalau buat kita dosa masih manis. Gak ada orang yang bisa hidup dalam dosa, teman-teman. Jatuh dalam dosa ada, tapi hidup di dalam dosa gak ada. Kita harus ngerasain pahitnya dosa buat daging kita, sehingga Yesus menjadi manis buat kita. Momen Paskah gini bagus banget untuk ingatin kita tentang kita harus keluar dari kegelapan kita kan. Karena itu tema yang bagus banget hari ini, mengingatkan kita semua. Nah, dikatakan di Yohanes 1 ayat 4-5, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Alkitab jelas banget bilang bahwa terang Tuhan itu berkuasa atas dosa-dosa kita. Dan dosa-dosa kita itu gak bisa menutupi terangnya Tuhan. Sekali lagi, dosa-dosa kita, kegelapan kita gak bisa menutupi terangnya Tuhan. Karena apa? Karena Dia terlalu ajaib buat kita. Karena Dia terlalu baik buat kita. Karena Dia terlalu superior buat kita, teman-teman. Buat kita yang cuma seorang manusia mungkin. Tapi dikatakan Alkitab apa? Berharga, kamu berharga. Untuk kesekian kalinya aku bilang, makanya Kristus mau mati buat kita. Karena buat Dia surga gak ada artinya tanpa kita. Lalu di Matius 5 ayat 13 dan 14. Matius 5 ayat 13 dan 14. Ayat yang kita semua hampir hafal, hampir ya. Selain Yohanes 3 ayat 16. Garam dunia dan terang dunia, kamu adalah garam dunia ayat 13. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Langkah selanjutnya setelah kita keluar dari kegelapan adalah kita menjadi terang. Benar ya? Benar. Tapi sebelum itu ada step yang harus kita lakuin, teman-teman. Alkitab gak pernah salah tulis, Alkitab gak pernah salah pemahaman, dan Alkitab gak pernah salah cetak. Typo gitu, kita sering typo ya, antara A sama E dan lain-lain kalau kita lagi chat. Tapi Alkitab gak pernah. Karena itu komposisinya dibilang apa? Garam dulu baru terang. Judulnya ditulis garam dunia dan terang dunia. Harusnya kita jadi garam dulu baru jadi terang. Tapi seberapa kita yang sering pengennya jadi terang dulu? Kok gitu sih, Kak? Karena terang itu kan dilihat orang ya. Terang itu center. Terang itu, gue maunya pelayanan di mimbar aja. Dilihat banyak orang. Tapi kita lupa. Kita harus jadi garam dulu, teman-teman. Kadang kita pengen loncat kan, belum jadi garam, tapi kita pengen jadi terang dulu, langsung jadi terang gitu loh. Enak Kak dilihatin orang banyak, jadi pusat perhatian orang banyak. No, Tuhan gak bilang begitu. Alkitab berkata apa? Kamu harus jadi garam dulu. Kenapa banyak orang gak mau jadi garam? Karena garam gak terlihat. Setuju ya? Saat mama kita masak sayur sayur sop dengan sosis, bakso, jamur hitam ya kan, ada ayam potong-potongnya. Enak banget. Tapi tanpa garam, teman-teman. Gimana?
pasti kita nafsu makannya hilang ya. Tapi siapa yang pernah lihat garam saat dia udah ada di dalam sayur sop? Garam hilang. Tapi apa? Tapi rasanya ada. Kita bisa rasain. Bener ya? Garam tuh hilang saat udah di sayur sop, di sayur asem, sayur apalagi sayur lodeh. Oh, enak-enak banget deh. Tapi hilang. Tapi semua itu pakai garam. Kita lupa bahwa kita harus jadi garam dulu, dirasain bisa dirasain oleh dunia yang gak kenal Tuhan, baru kita jadi terang. Tapi seringkali kita pengen loncat dulu, langsung. Gue pengen jadi terang. Terang dilihat orang, Kak. Terang itu di tengah. Banyak yang muji gue kalau gue jadi terang. Jadi garam. Aduh, siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Gak diperhatiin, Kak. Tapi bukankah lebih penting rasa dibanding apa yang kita lihat? Sebuah makanan di Instagram yang kelihatannya enak banget, gak akan jadi berkesan saat kita makan itu ternyata gak enak. Ya kan? Karena itu rasa lebih penting. Apa yang dunia luar rasain, teman kita rasain dari kita sebagai kita sebagai garam dunia, itu lebih penting daripada kita lebih mentingin jadi terang dulu. Dua-duanya menjadi hal yang penting. Tapi saya mau ngingetin bahwa jangan malu untuk jadi garam dulu, baru jadi terang. Karena Tuhan juga gak pernah malu disalib untuk kita. Fakta yang luar biasa lagi teman-teman, Tuhan Yesus itu disalib dari jam 9 pagi dan dia meninggal wafat pukul kira-kira 18. 9 jam Tuhan Yesus digantung di kayu salib. Buat siapa? Buat kita semua. Harusnya kita yang mati. Dan setelah itu Tuhan Yesus bilang apa? Sudah selesai. Sudah selesai. Karena itu kita bisa ngerayain Paskah dengan fun, dengan seneng. Beli baju baru dengan motif warna ungu, warna pink, warna yang Paskah-Paskah banget. Terus kita sorenya kita ngumpet-ngumpetin telur, ya kan? Ayo kita lomba cari telur. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati duluan. Coba setiap Paskah Tuhan belum mati buat kita dan belum nyelamatin kita. Paskah menjadi hari raya yang mencekam buat kita. Mencekam. Siapa nih selanjutnya yang akan meninggal? Karena belum ada pengorbanan Kristus di situ. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri, yaitu Tuhan, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tugas kita selanjutnya selain menjadi garam dan menjadi terang adalah dikatakan apa? Hidup untuk kebenaran. Karena Tuhan pesan di sini supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Siapa yang mematikan dosa kita, teman-teman? Kita bukan. Tapi Kristus sendiri, tapi Yesus sendiri di kayu salib. Dia menanggung semua dosa manusia dan menukar dengan darahnya. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus satu-satunya manusia yang gak berdosa. Karena itu dia bisa menukar alam maut dengan kita gitu. Yang harusnya kita di alam maut, tapi kita dibebaskan. Jadi kita ada tugas lagi dari Tuhan. Hidup untuk kebenaran. Apa kebenaranmu di sekolah? Di SMA 6, di Rokris, saatnya waktu Rokris, saatnya ada persekutuan doa. Kita mau datang gak sih?
Gak susah kok teman-teman. Saat ada ibadah Paskah, ibadah Natal, evaluasi, retret, Alkitab mengatakan apa? Jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Nah, dikatakan juga di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, ayat terakhir. Ya, puji Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21. Selain menjadi garam, menjadi terang, hidup untuk kebenaran, dikatakan juga kayak gini. Dia, Tuhan, yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, dalam Tuhan kita dibenarkan oleh Allah. So leave the darkness, itu adalah meninggalkan dosa lamamu yang sebenarnya udah Tuhan tebus. Sebenarnya udah Tuhan tebus. Sekali lagi bukan dengan kemampuan kita, tapi kita memandang salib Tuhan seperti yang tadi gue bilang. Di saat kelemahan kita lah itu kuasa Tuhan justru bekerja. Tuhan, aku gak sanggup nih lepas dari kecanduan dosa favorit gue. Tuhan, aku kalau gak nyontek mana dapat nilai bagus. Ngomong sama Tuhan. Dan jangan lupa belajar. Tinggalkan dosamu, leave the darkness, dan jadi garam supaya orang sekitar, keluarga, sekolah, teman-teman Rockris, teman-teman yang gak kenal Tuhan bisa ngerasain baiknya Tuhan lewat kamu. Lalu jadi terang, supaya terang Tuhan bercahaya di tengah mereka. Yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran. Tadi dikatakan ayat sebelumnya, teman-teman. Jadi 3 poin ini membantu kita untuk meninggalkan the darkness kita, untuk kita semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Sharing hari ini selesai teman-teman, tapi biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati teman-teman. Waktu-waktu yang terindah itu buat aku bukan saat kita rame-ramean dengan teman dan lain-lain, di gereja dan lain-lain. Itu waktu bagus, tapi yang lebih terindah adalah waktu kita kenal Tuhan di kamar kita. Tuhan bilang apa? Tutup pintu kamarmu dan ketemuilah Tuhan. Jumpai Dia. Lakukan itu setiap hari teman-teman. Maka percaya kau akan meninggalkan kegelapan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman. Luar biasa buat saya pribadi, ayat ini juga menolong saya, membantu saya untuk setiap harinya saya merasakan kasih Tuhan lagi gitu. Dari salib Kristus yang penuh darah tercurah 2000 tahun lalu. Kita tutup dengan doa. Makasih ya Tuhan. Tuhan baik banget buat kami. Gak ada satupun orang yang mau mati buat kami. Bahkan disalib Tuhan. Dan darahnya tercurah sampai habis, sampai kering. Digantung selama 9 jam. Dipaku 20 cm. Itu hanya buat kami. Yang kadang kami ninggalin Tuhan, kadang kami lupa sama Tuhan. Hari ini, ibadah hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kami buat kami turning back lagi, balik lagi sama Tuhan. Dan kami meninggalkan kegelapan kami, yaitu dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Makasih. Roh Kudus bekerjalah setiap hari untuk ngingetin kami, untuk kami semakin serupa sama Tuhan. Bukan semakin serupa dengan apa yang kami mau, bukan semakin serupa dengan orang tua kami, tapi semakin serupa dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada segala-galanya yang kami butuhkan. Makasih ya Tuhan, makasih ya Tuhan. Firman Tuhan kuat banget, berkuasa untuk setiap kami hari ini. Untuk teman-teman SMA 6, Rockris SMA 6, untuk guru pembina, untuk teman-teman yang pengurus, teman-teman jemaat Tuhan menolong setiap mereka ya Bapak. Untuk menjalankan PJ, untuk menjalankan setiap ibadah, doa dan lain-lain, retret dan lain-lain. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka Tuhan Yesus. Berikan kekuatan yang baru untuk mereka tetap teguh menjalankan Rockris di Hexa ini Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus. Amin.
Wah, firmannya bagus banget ya. Iya Valen, semoga firman yang udah disampaikan oleh Kak Karoli dapat menjadi tema dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita naikkan pujian selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tiba saatnya di acara yang kita tunggu-tunggu. Mari kita saksikan pemberian tanda kasih kepada Yayasan Panti Asuhan Pintu Elok. sekali penggodaan, banyak sekali halangan, kita tidak boleh tinggi hati, selalu rendah hati. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa dilihat di bawah ini. Kita angkat lagu pujian Allah Sanggup.
pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa sekarang dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Untuk menutup ibadah kita pada sore hari ini, mari kita menyanyikan lagu penutup dengan Apa Akan Kubalas.
Sebentar kami akan terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kita yang akan menyertai kita dari hari ini sampai nanti Maranatha Tuhan Yesus yang datang kedua kalinya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Shalom. Kami MC, songlet, dan pemain musik dan seluruh panitia Paskah pamit undur diri. Selamat Paskah. Sampai bertemu di tahun depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.